Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang berada di mana saja yang dapat menyaksikan acara ini, kita panjatkan puji syukur. Dengan anugerahnya maka kita dapat bertemu kembali, yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, maka pada kesempatan ini izinkanlah, terutama untuk diri pribadi saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam kita mengenalkan atau memahami daripada segala aspek tentang keislaman, maka kita hendaknya tidak berburu-buru, karena sesungguhnya kepahaman itu bukan daripada otak yang pintar atau kecerdasan dari seseorang. Petunjuk itu datang bukan karena dia seorang yang memang ahli fikir atau sarjana title, namun dalam kita memahami tentang kaidah-kaidah Islam, kita selalu diingatkan bahwa kita selalu berserah diri kepada Allah, karena hidayah itu adalah milik Allah. Artinya jika kita ingin mendapat petunjuk, sesungguhnya kita berharap hanya saja kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan memberi kepada kita petunjuk. Sesungguhnya petunjuk itu datang daripada Allah, dan petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisbalah humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut Allah itulah yang pasti menang. Merujuk kepada ayat tersebut, maka kita wajib kita menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya. Jadi kita belajar Islam ini bukan berarti kita lebih tahu duluan, karena sesungguhnya makna daripada Islam itu sendiri adalah selamat. Sedang selamat itu mempunyai rujukan atau katakanlah sebagai anjuran-anjuran yang mesti harus kita perbuat dalam rangka kita menyelamatkan ruh kita, sebagaimana para aulia dan anbiya 124.313 itu adalah dalam rangka menyelamatkan ruh. Apakah kita orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Padang, bahkan di luar negeri, orang Barat, dan orang-orang yang jauh di sana, maka sesungguhnya ini kita harus berpegang teguh dua pusaka abadi. Makna dua pusaka yang abadi tidak lekang karena hujan, tidak lapuk karena panas. Kalau kitab Al-Quran, buku, kena hujan bisa rusak atau bisa musnah. Namun yang dikatakan pusaka abadi adalah pusaka dilihat daripada substansi
Al-Quran itu sendiri itu adalah ruh, ayat-ayat itu adalah ruh, Quran itu adalah ibu kitab. Yang dikatakan ibu kitab itu adalah daripada bagian dari ayat-ayat, oleh karena makna yang sesungguhnya bahwa Quran itu adalah bapak ruh, sementara ayat Quran itu adalah yang ada di dalam kita masing-masing. Karena sesungguhnya jika kita belajar mengenai Islam, agama Islam ini adalah belajar tentang hanya yang diselamatkan saja. Apa yang diselamatkan? Bukan daripada fisik. Kalau fisik tidak perlu dipelajari. Kenapa? Karena kalau sudah mati, tinggal bangkai, bawa ke kuburan, tidak mungkin mau di tempat lain. Tentu dibawa ke kuburan dan dia sudah selamatlah. Namun beda dengan yang datang daripada Allah, ketika kita ditiupkan ruh ciptaannya, ketika ditiupkan ruh ciptaannya bersamaan dengan diberikan nikmat. Apa itu nikmat? Pendengaran, penglihatan, dan rasa tadi itu adalah nikmat. Jika nikmat itu condong kepada sifat daripada hawa nafsu dunia setan, maka timbullah asap. Asap itu terjadi karena ruh bersama nikmat tadi bekerja sama dengan sifat-sifat manusia. Apa sifat manusia? Pandang kelintasan, pandang kerendahan, ajib, ria, tamak, loba, hasud, fitnah. Sebagai bagian daripada sifat manusia diterangkan di dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanut. Maka sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Yang mana yang ingkar? Itulah yang mempunyai sifat-sifat pandang kelintasan, pandang kerendahan, hasud, fitnah. Itu yang dikatakan tidak patuh kepada Tuhannya. Maka innal insana rabbihi lakanut itu adalah untuk manusia. Sementara yang di dalam dada yang mempunyai sifat sidik amanah tablik patonah, maka bila dia tidak mengikuti sifat-sifat itu, maka dia tergolong orang yang munafikun atau orang yang munafik. Dalam dua kategori diperlihatkan di dalam hati dan di dalam fisik. Oleh karena itu 14 abad yang lalu Muhammad Rasulullah SAW telah memperingatkan kita di surat Yasin ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min aqsa madina rujulu ya asqala ya qaumihi tabi'u mursalin. Kemudian ittabi man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Seorang laki-laki datang dengan bergegas dari ujung kota sambil berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan itu. Kemudian ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Di akhir zaman disebutkan bahwa orang yang mendapat petunjuk maka namanya Imam Mahdi, muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Sehingga Imam Mahdi, kita bertanya, sudahkah turun? Apa masih disembunyikan oleh Allah? Kalau memang sudah turun, apa tanda-tandanya? Kalau kejadian-kejadian yang diperlihatkan Allah ini belum tentu mengarah kepada turunnya Imam Mahdi. Seperti goncangan dunia, seperti terjadi banjir, terjadi meletus gunung, belum tentu mengarah kepada turunnya suatu al-haq min rabbik.
orang yang muhtadun, orang yang mendapat petunjuk tadi. Namun kita mesti cari orang yang mendapat petunjuk, kemudian ciri-cirinya seperti yang disebutkan, dia tidak mengharapkan upah dan gaji. Yang paling penting sekarang ini adalah apa yang dibawa olehnya. Kalau kita sudah tahu orangnya, barangkali mungkin ada seperti itu, dia tidak pernah mau mengharapkan upah ketika dia menyampaikan tabligh. Namun ada ciri yang paling penting, ajaran yang disampaikan, ajaran yang beliau berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman, tentu ada. Ciri-ciri salah satunya adalah bagaimana para aulia dan anbiya menyampaikan, seperti itulah hendaknya. Apa yang disampaikan para aulia dan anbiya, maka beliau menyampaikan hubungan antara Allah dengan Muhammad, kemudian hubungan Muhammad dengan ruh kita. Dalam hal ini kita mesti wajib tahu bahwasanya hubungan Allah dengan Muhammad, yaitu sirullah, dia tidak bercerai, dan dia sifat Allah ada pada Muhammad, karena Muhammad itu adalah sebagai tangan Allah, kanan Allah. Maka sesungguhnya Muhammad dengan Allah, dia tidak berpisah. Kemudian hubungan dengan ruh kita manusia, baik orang Arab, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, yang di dalam dadanya itu adalah mukmin atau ruh yang datang atau tetesan daripada Muhammad itu sendiri. Sehingga dikatakan Nur Muhammad itu namanya mukmin. Dia tidak laki-laki dan dia tidak perempuan. Mempunyai sifat bagaimana Muhammad. Sifatnya sidik, amanah, tabligh, patola. Kebenaran yang ada di dalam dada ini tidak boleh bercampur dengan sifat yang datang daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu sebagai manusia yang mempunyai perilaku pandang kelindasan, pandang kerendahan, hasud, fitnah, tamak, loba. Nah, ini adalah perbedaan antara sifat manusia dengan sifat daripada ruh itu sendiri, dan Allah keduanya tidak akan bercampur, kecuali dirinya sendiri yang mencampur adukan. Oleh karena itu ada batasan-batasan. Dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Sesungguhnya di antaramu ada yang kafir, ada yang mukmin. Oleh karena itu, ketika diturunkan Muhammad sebagai nabi, maka beliau bertugas dalam hadisnya, innama bu'istu liutami karimah akhlak, bahwa dia akan membenahi, Muhammad akan memperlakukan, memperbaiki akhlak, sehingga perbaikan akhlak itu zaman jahiliyah hingga sekarang banyak peradaban-peradaban yang sudah melenceng daripada perintah Allah dan Sunnah. Sementara orang-orang yang mendapat petunjuk, orang Tadun, Imam Mahdi, dia hanya melaksanakan daripada perintah Allah, dan dia sampaikan kepada kita bagaimana para aulia dan anbiya sebelumnya menyampaikan kepada kita manusia di muka bumi ini, maka harus sama. Ana minallah wal mu'minin amin. Aku datang daripada Allah, maka rahasia Allah ada padaku, rahasia aku ada pada Allah. Mukmin amini, mukmin yang di dalam dadamu itu adalah datang daripada aku. Maka sesungguhnya aku tahu rahasiamu. Oleh karena itu inama bu'istu liutami karimah akhlak tadi dalam rangka karena Muhammad Rasulullah itu rahasia di dalam diri kita yang tahu. Sehingga
orang-orang yang menyampaikan hendaknya sama dengan beliau, minimal tahu rahasia Allah dengan Muhammad, hubungan Allah dengan Muhammad, tahu rahasia mukmin. Karena sesungguhnya mukmin itu adalah ruh. Dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Al-iman abdu fil qalbi lil mu'minin. Hambaku ada di dalam hatimu. Yaitu namanya mukmin, dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Sekiranya yang sifat mukmin tadi disatukan dengan sifat daripada manusia, maka berkecamuk dia. Oleh karena itu, dengan turunnya Quran adalah dalam rangka untuk memisahkan, yaitu sebagai Quran adalah hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan antara sifat yang hakiki dan sifat daripada manusia itu sendiri, sehingga bila terjadi berpantahan di dalam diri tadi, maka kembalikan kepada Quran. Artinya Quran itu adalah substansi, bukan bacaan. Sebanyak ayat itu adalah menuju kepada bendanya satu, yaitu mukmin yang di dalam dada. Keterangan ada di dalam buku, namun yang diterangkan tidak di dalam buku. Oleh itu, bahwa Imam Mahdi membuka segala rahasia-rahasia kita, bagaimana surat At-Tariq mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu memang kulik. Dari apakah sesungguhnya kejadian manusia? Dengan adanya ayat tersebut, maka terbuka rahasia daripada anna minallah wal mu'minina, hubungan Allah dengan Muhammad, hubungan ruh kita dengan Muhammad. Ini menjadi bukti bahwa seorang muhtadun, seorang Imam Mahdi harus dapat menerangkan rahasia-rahasia itu. Kita bertanya kepada diri kita pada saat ini, sudahkah kita mendengar tentang pernyataan ini? Sementara pelajaran yang disampaikan sudah ada. Apa pelajaran daripada aulia dan anbiya? Yaitu pelajaran hubungan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan ruh kita. Ana minallah wal mu'minina ini. Oleh karena itu, karena manusia saat ini dikuasai oleh sifat daripada hawa nafsu dunia setan, dan telah lupa daripada sifat sidik amanah tabligh patonah yang bercampur tadi, maka Allah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya di dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an abuda rabba hadhil baldatil ladzi haramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku terperintah menyembah Tuhan di negeri yang terhormat, itu Baitullah. Segala sesuatu kepunyaan Allah, aku masuk orang Islam di tempat itu. Kalau tidak masuk berarti bukan Muslim, karena kita Muslim di tempat itu. Di mana? Di Masjidil Haram. Aku terperintah di negeri terhormat, yaitu Baitullah.